Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali bersama kami di Kom IT. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai tahapan dalam proses instalasi Dev C++, kemudian melakukan beberapa tahapan konfigurasi dengan menggunakan perangkat tambahan yaitu OpenGL yang akan kita hubungkan guna mendukung kinerja dari hasil tampilan dari instruksi yang sudah kita tulis di Dev C++. Nah, jadi grafik ataupun bentuk dari suatu desain yang kita buat ini nanti kita ketikkan instruksinya di Dev C++, kemudian OpenGL akan membantu menampilkan hasil dari instruksi yang sudah kita tuliskan di Dev C++. Nah, sekarang tahapan yang pertama, kita masuk ke tahapan untuk mendownload software dari Dev C++-nya. Nah, kemudian silakan teman-teman buka browser, kemudian pastikan teman-teman semua terhubung dengan yang namanya ISP atau Internet Service Provider. Ya, boleh itu hotspot dari handphone atau juga menggunakan ISP yang berasal dari beberapa fasilitator yang menyediakan akses internet. Nah, kemudian di sini kita bisa ketik SourceForge ya. Nanti ini linknya akan saya tulis di kolom deskripsi. Kemudian setelah itu kita masuk ke halaman pertama ataupun halaman awal Dev C++-nya. Kemudian kita bisa langsung klik download di sini. Kemudian kita tunggu beberapa saat sampai dengan file Dev C++-nya tersebut muncul. Nah, perlu kita ketahui bahwa Dev C++ merupakan salah satu IDE atau Integrated Development Environment yang menggunakan uh, basis ataupun basic bahasa dari C++ ya. Kemudian ini sudah muncul ya filenya, kemudian kita langsung save saja di folder yang kita inginkan. Nanti ini bisa diganti ya, silahkan saja, nggak ada masalah. Kemudian kita klik save dan kita tunggu proses dari hasil downloadan ini berhasil, kemudian kita akan melakukan proses instalasi. Nah, jadi selain Dev C++ itu apa aja IDE-nya? Nah, IDE yang lain itu ada yang namanya Borland C++, kemudian Microsoft Visual C, kemudian ada CodeBlock dan sebagainya. Jadi ini saya akan mencontohkan untuk yang Dev C++-nya saja ya. Oke, di sini filenya sudah terdownload dengan sempurna, kemudian kita buka. Nah, disinilah letak file yang kita download tadi. Nah, kemudian di sini kita bisa klik kanan atau double klik, kemudian kita klik dari opsi yang keluar yaitu Run Administrator. Kemudian klik yes saja, kemudian kita tunggu sampai proses unpacking data selesai. Oke, setelah selesai installer language-nya, ini kita pilih Inggris saja, klik OK, kemudian di sini ada lisensi agreement, silakan klik I agree. Kemudian di sini ada choose component, ini langsung saja kita next. Kemudian ini adalah lokasi file installing di mana proses instalasi ini diletakkan ya. Jadi nanti ini biarkan saja default. Ini langsung aja kita klik install. Nah, kemudian proses installing akan berjalan dan kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Oke, prosesnya telah selesai. Di sini ada keterangan completing the Dev C++ 5.11 setup wizard. Ini langsung saja kita klik finish. Nah, maka di sini ada konfigurasi tambahan yang akan kita set. Nah, di sini saran saya ikuti saja yang sudah terpilih ya. Jadi di sini adalah bahasa yang akan kita gunakan. Ini bahasanya Inggris saja. Kemudian klik next. Kemudian di sini ada tema yang berisikan tentang font huruf, color, dan icon. Ini nanti bisa dipilih di sini. Nah, ini saya default saja ya. Artinya tidak ada yang saya ubah. Jadi silakan nanti mau diubah sedemikian rupa sesuai dengan keinginan juga boleh. Oke, ini kita klik next, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan awal dari Dev C++ versi 5.11. Nah, di sini nanti bisa kita gunakan untuk menuliskan instruksi berbasis bahasa C++-nya. Nah, oke, untuk tahapan selanjutnya ini kita close saja. Ya, kemudian kita kembali ke browser. Kemudian kita klikkan Freegloot Windows and Library dari transmission0.co.uk. Nah, ini nanti
linknya juga akan saya tuliskan di kolom deskripsi. Oke, di sini langsung saja kita menuju file yang akan kita download. Kemudian kita lihat di sini FreeGloat 3.0.0 MinGW package. Nah, di sini kita download yang download FreeGloat dengan versi MinGW. Oke. Nah, ini kita klik saja, kemudian akan ada opsi untuk menyimpan filenya. Kemudian langsung saja pilih folder mana yang akan kita gunakan nantinya. Nah, jadi ini saya default saja ya. Jadi saya masukin saja ke folder programs. Oke, download telah selesai. Ini adalah filenya ya. Jadi di sini juga bisa kita ekstrak langsung. Jadi ekstrak file. Kemudian kita tunggu. Oke, sudah selesai. Masuk FreeGloat MinGW 3.0.0. Oke. Nah, di sini kita kecilkan sedikit window-nya. Kemudian kita buka window satu lagi karena ada beberapa data nanti yang akan kita copy. Nah, kemudian kita masuk ke window yang kedua. Ya, kita masuk ke Windows C, partisi C. Kemudian masuk ke program file x86. Kemudian kita masuk ke devc++. Kemudian masuk ke MinGW 64. Kemudian masuk ke x86_64w64 MinGW 32. Oke. Nah, di sini juga kita set juga sedemikian rupa. Sama halnya dengan yang window kedua tadi. FreeGloat MinGW. Nah, FreeGloat. Nah, ini adalah folder yang akan kita copy. Jadi, yang kita copy itu dari folder FreeGloat MinGW-nya yang sudah kita download terakhir tadi ya. Nah, nanti beberapa bagian di sini akan kita pindahkan ke window kedua milik dari devc++ yang tersimpan di partisi C-nya ya. Nah, kemudian tahapan yang pertama kita masuk ke include pada folder FreeGloat-nya atau FreeGloat MinGW-nya. Ya, ini kita masuk ke include. Kemudian kita masuk ke GL. Nah, ini seluruh file yang ada di sini ini kita copy. Nah, kita copy kemana? Kita copy ke sini. Kita masuk juga di window yang kedua ini adalah include. Kemudian GL. Nah, kemudian disinilah kita pastekan file yang sudah kita kopikan tadi. Oke, ini langsung saja klik continue. Karena jika ada file yang sama nanti akan otomatis terreplace dengan sendirinya atau tertimpah dengan sendirinya. Oke, kemudian kita masuk ke yang FreeGloat-nya ya. Untuk tahapan yang kedua, ini kita masuk ke yang lib, folder lib ya. Kita masuk ke lib, kita masuk yang ke x64. Nah, ini juga kita copy. Nah, kemudian kita sesuaikan juga dengan window yang kedua. Nah, di sini kita masuk ke lib ya. Ke lib, kemudian kita kopikan di sini. Oke, tahap kedua telah selesai kita jalankan. Kemudian kita kembali lagi ke folder awalnya. Nah, ini. Nah, kemudian tahapan yang terakhir adalah membuka folder bin dari FreeGloat-nya. Kemudian ini masuk ke x64, kemudian ini di copy kembali. Kita masukkan ke sistem 32 dari C-nya. Oke, kita masuk ke C. Kemudian kita masuk ke Windows. Kemudian kita masuk ke folder sistem 32. Nah, di sini kita pastekan saja langsung, kemudian replace file in the destination. Oke, klik continue. Maka file tadi sudah ada di sistem 32. Nah, kemudian kita klik close untuk kedua window karena proses integrasi sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji program apakah devc++ ini sudah terintegrasi dengan OpenGL-nya. Nah, silakan buka icon dari devc++ pada desktop kita. Kita masuk, kemudian kita set file, new project. Nah,
Di sini kita masukkan console application, kita pilih. Nah, pastikan di sini juga projectnya itu C++ ya. Nah, kemudian ini boleh di rename, boleh. Sesuai dengan keinginan kita bisa kita ganti namanya. Misalnya OpenGL contoh. Nah, maka ini langsung kita klik OK. Nah, ini dia minta disimpan. Nah, jadi terserah di folder yang mana, itu sesuai dengan keinginan kita saja. Boleh di desktop, boleh di C, boleh di D, itu terserah. Nah, tapi di sini saya akan masukkan dia di C, di bagian dokumen. Oke, saya langsung save saja. Nah, maka ini sudah ada contoh program. Bukan contoh sih, tapi hasil dari terbentuknya dari project tadi. Nah, ini bisa kita klik di sini, di bagian projectnya ini ada main CCP-nya. Ini adalah program utama dari Dev C++-nya. Ya, jadi di sini adalah ruang yang kita gunakan untuk menuliskan instruksi. Namun sebelum kita menuliskan instruksi, ada beberapa hal yang perlu kita setting lagi terkait integrasinya. Nah, jadi OpenGL ini nanti dalam instruksi yang kita tulis, ini akan dipanggil untuk menampilkan hasil dari instruksi yang sudah kita tuliskan di Dev C++-nya. Nah, caranya adalah kita klik di bagian project ini, kemudian klik kanan, kemudian project option. Nah, kita masuk ke bagian parameter. Nah, kita klik bagian parameter, kemudian kita langsung masuk ke area linker. Nah, linker ini merupakan penghubung, ya, link, penghubung ya. Nah, jadi prosesnya itu disebut juga dengan linking. Nah, jadi linker ini berfungsi sebagai memanggil library dari OpenGL untuk bisa mengumpulkan hasil kompilasi dari Dev C++ kemudian ditampilkan di OpenGL. Ya, karena memang setiap program yang kita tuliskan di Dev C++ tersebut itu harus dikompil dan di-running atau dikompilasi dan dijalankan. Nah, linker ini sebagai penghubung antara instruksi yang sudah kita tuliskan di Dev C++ dihubungkan ke OpenGL. Nah, nanti OpenGL akan menampilkan hasil instruksi yang sudah kita tuliskan di Dev C++. Oke, nah di sini perlu kita isi beberapa library yang sudah kita copy tadi. Langsung saja, ini adalah strip ya, tanda kurang lah kalau di keyboard ya. Kemudian L open GL 32. Kemudian ketik enter. Kemudian strip lagi L free glut. Nah, R free glut ya. Kemudian kita enter kembali. Kita kasih tanda strip lagi, kemudian L glue 32. Nah, inilah yang kita butuhkan dalam menampilkan hasil komputasi ataupun perhitungan ataupun kompilasi dan hasil penjalanan instruksi dari Dev C++-nya. Ya, oke. Ini kita klik OK saja. Nah, kemudian kita kembali ke browser untuk melakukan testing. Testing apakah OpenGL dan juga Dev C++-nya sudah terintegrasi. Nah, di sini kita klik di 3D Graphic with OpenGL by Example, ya. Di sini kita langsung scroll ke bawah untuk mengambil contoh program yang sudah tersedia. Nah, di sini saya ambil yang 3D Shape with Animation. Nah, ini kita copy saja langsung. Nah, kemudian kita cek lagi apakah ada bagian yang terlewat atau ada bagian yang tidak kita butuhkan yang masuk dalam proses blocking tadi. Nah, jika kita sudah yakin benar, langsung saja di copy kembali ke Dev C++. Nanti link untuk 3D ataupun link program uji coba Dev C++ dan OpenGL-nya akan saya tuliskan juga di kolom deskripsi ya. Nah, kemudian ini kita bisa langsung saja paste semua ke sini. Ya. Nah, kemudian untuk header-nya ini kita hilangkan yang include window.h. Ini kita hilangkan saja, nggak ada masalah. Karena yang kita butuhkan adalah header programnya, yaitu include gl glut h tersebut ya. Oke.
Nah, kita akan melakukan testing ataupun uji coba. Langsung saja kita arahkan kursor ke bagian compile and run atau F11. Ini tergantung dari masing-masing tipe laptop ataupun PC yang kita gunakan. Tapi di sini saya menyarankan langsung saja klik compile and run. Nah, di sini dia minta simpan lagi. Silakan kita simpan saja, nggak ada apa-apa, nggak masalah. Ya, misalnya kita ketikkan di sini open GL 3D misalnya ya, atau 3D ya. Jadi langsung saja klik save. Nanti foldernya juga boleh di set dengan sesuai dengan keinginan ya. Save, kemudian jika berhasil integrasinya, maka kita akan dapatkan hasil output dari compile and run dari DevC++ nya bentuk gambar seperti ini. Nah, ini juga bisa kita perbesar, bisa kita perkecil juga ya. Oke? Ya. Sekian tutorial yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan berguna untuk teman-teman semua. Lebih dan kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan sampai jumpa kembali.